Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali lagi di podcast kita bincang-bincang mengenai visualisasi sikap nilai-nilai bela negara atau implementasi nilai bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam kehidupan bermasyarakat. Kali ini saya ditemani oleh 4 narasumber yang sangat luar biasa. Ada Mbak Maulia, ada Mbak Rani, ada Mbak Noswen, dan ada Mbak Tere. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada narasumber yang pertama, yaitu Mbak Rani, untuk memaparkan pandangannya mengenai visualisasi sikap nilai bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kepada Mbak Rani, saya persilakan. Halo Mas Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rehtia Rani. Nah, kalau kita berbicara tentang penyuluh pertanian, sebenarnya kita sedang membicarakan sebuah profesi yang tidak hanya mengandalkan pengetahuan, tetapi juga hati dan pengabdian. Untuk menjadi penyuluh pertanian itu, berarti harus siap mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Penyuluh tidak selalu bekerja di balik meja, tetapi sebagian besar waktu kami akan dihabiskan di lapangan untuk bertemu dengan petani, mendengarkan keluhan mereka, serta bersama-sama mencari solusi ketika ada permasalahan di lahan petani. Terkadang, penyuluh juga harus menempuh perjalanan jauh, menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu, bahkan bekerja di luar jam kerja. Kami, sebagai penyuluh, juga membantu petani memahami teknologi baru, cara bertani yang lebih efektif, hingga bagaimana meningkatkan hasil serta kualitas produksi. Lebih dari itu, penyuluh juga berperan sebagai pendamping dan motivator, di mana penyuluh juga ingin petani tidak hanya bekerja, tetapi juga berkembang, mandiri, dan sejahtera. Ketika hasil panen meningkat, pasti petani akan tersenyum karena usahanya berhasil. Disitulah penyuluh akan merasa semua pengorbanannya itu akan terbayar. Penyuluh menyadari bahwa peran ini mungkin tidak selalu terlihat ya, tetapi penyuluh yakin bahwa kontribusi yang kecil meskipun kita lakukan setiap hari itu akan menjadi bagian dari upaya besar untuk kemajuan bangsa dan negara sebagai fondasi ketahanan pangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rani, sangat luar biasa. Memang peran penyuluh ini sangat penting untuk mendampingi atau sebagai motivator untuk petani, memberikan solusi atas masalah mereka. Itu sangat penting. Ya, baik, terima kasih Mbak Rani. Selanjutnya, narasumber selanjutnya yaitu Mbak Nusrika, saya persilakan. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nusrika. Sini kan yang kita bahas mengenai bela negara. Salah satu indikator bela negara itu yaitu rela berkorban. Implementasi dari rela berkorban ini salah satunya adalah berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Partisipasi aktif berarti kita tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga kita terlibat langsung dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan semangat gotong royong untuk pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks penyuluhan pertanian, partisipasi aktif berarti keterlibatan semua pihak, terutama petani dan penyuluh dalam meningkatkan kualitas pertanian demi kesejahteraan kita semua. Dalam penyuluhan pertanian, partisipasi aktif tidak hanya petani menerima informasi, tetapi juga kita ikut terlibat dalam proses belajar, mencoba inovasi-inovasi baru, dan mengembangkan usaha tani secara berkelanjutan. Partisipasi aktif dalam penyuluh pertanian juga membantu meningkatkan hasil produksi, kesejahteraan petani, serta mendukung ketahanan pangan. Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik, memang partisipasi kita sebagai penyuluh sangat penting di lapangan ya. Setiap hari misalnya selalu turun lapangan untuk memantau petani kita, itu sangat perlu. Ya, baik, terima kasih Mbak Noswendrika atas pemaparannya.
Kemudian selanjutnya kita langsung ke narasumber yang ketiga, yaitu Mbak Maulia. Mbak Maulia, saya persilakan. Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Maulia Agustiani. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pandangan saya ya mengenai pentingnya sikap gemar membantu sesama warga negara yang sedang mengalami kesulitan. Nah, jadi kita sebagai ASN penyuluh, kita tidak hanya dituntut untuk bekerja secara profesional, tetapi juga memiliki kepedulian yang sosial yang tinggi, gitu. Dimana membantu sesama bukan hanya sekedar tindakan sukarela, tapi melainkan bagian dari nilai ASN itu sendiri. Nah, khususnya dalam kehidupan sehari-hari nih, kita sebagai penyuluh banyak menjumpai kondisi di lapangan di mana masyarakat ataupun petani membutuhkan bantuan. Misalnya nih, petani terkadang kesulitan mengakses informasi teknologi pertanian. Nah, dalam situasi seperti ini, kehadiran kita lah sebagai penyuluh atau ASN harus mampu menjadi solusi bagi mereka. Nah, sikap gemar membantu ini juga nih sejalan dengan nilai-nilai bela negara, di mana setiap warga negara ini memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga, mendukung, dan juga memperkuat persatuan. Di mana membantu ini tidak hanya sekedar berupa materi, melainkan membantu secara waktu, tenaga, pikiran, bahkan untuk memberikan informasi yang bermanfaat juga. Namun demikian, dalam membantu sama ini juga kita tetap perlu memperhatikan profesionalitas kita dan tidak melanggar aturan, di mana bantuan ini tepat sasaran, transparan, dan tidak juga mengandung unsur kepentingan. Nah, sebagai saya ini menekankan mungkin bahwa membantu sesama juga bukan hanya kewajiban gitu, tetapi juga wujud nyata kita kepada bangsa dan negara. Dengan kepedulian ini sebagai bentuk aksi nyata, kita dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan negara kita ini. Mungkin itu saja Mas, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maulia Agustina, pemaparan sangat baik sekali. Semoga Mbak tidak bosan-bosan membantu petani dan memberikan solusi ya Mbak. Ya. Kemudian kita lanjut ke narasumber yang berikutnya, yaitu dan narasumber pelengkap juga terakhir, yaitu Mbak Tere. Kepada Mbak Tere saya persilakan. Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Teresia Innova Boris Tanggang. Kali ini saya akan membahas nilai bela negara tentang yakin dan percaya pengorbanan bangsa dan negaranya. Bagaimana kita sebagai masyarakat, khususnya sebagai aparatur sipil negara, bisa yakin dan percaya dapat berkorban untuk bangsa dan negara sebagai wujud dari bela negara secara nyata. Kita sebagai penyuluh pertanian adalah jembatan atau guru lapangan bagi para petani. Kita adalah ASN yang bertugas memberikan bimbingan, pengajaran, dan pendampingan kepada petani agar usaha tani lebih baik dan lebih menguntungkan serta berkelanjutan. Di mana petani ini merupakan ombak dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai penyuluh adalah sahabat petani, mata bagi pemerintah, dan jantung bagi ketahanan pangan Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, poin bela negara adalah tentang bagaimana menjaga harmoni, bagaimana bela negara ini hadir untuk memilih dan tidak menyebar hoax yang memecah belah bangsa. Bela negara nyata saat kita mengedepankan toleransi di tengah keberagaman, dan bela negara hadir serta hidup saat kita bahu-membahu membantu tetangga yang kesulitan tanpa memandang latar belakang. Sebagai aparatur sipil negara, bagaimana kita bisa membuat poin bela negara ini nyata dalam kehidupan pekerjaan kita, seperti kita membuat laporan yang kita selesaikan dengan jujur, setiap inovasi atau pelayanan publik yang kita lakukan untuk mempermudah rakyat, dan setiap rupiah yang dianggarkan kita jaga agar tidak dikorupsi. Itu merupakan bentuk nyata pengabdian kita sebagai ASN yang berintegritas. ASN yang berintegritas merupakan bukti bahwa pengorbanan para pahlawan membuahkan hasil berupa birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Pengorbanan tidak sia-sia selama kita bisa melanjutkan estafetnya. Demikian, terima kasih. Ya, baik sekali. Terima kasih Mbak Tere. Dengan narasumber Mbak Tere tadi sudah menjadi pelengkap
pada podcast hari ini, di mana visualisasi rela berkorban itu bukan sekedar simbol, tapi tindakan nyata yang diwujudkan melalui tindakan konkret, pengabdian, dan komitmen, sehingga tercipta kedamaian, kesejahteraan, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, mungkin saya selaku sebagai moderator pada podcast kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, yaitu Mbak Rani, Mbak Noswen, Mbak Molia, dan Mbak Tere. Saya akhiri podcast kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.